Shalom. Apa kabar saudara-saudara kasih Tuhan? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita dan tetap bersyukur. Pada hari ini kita akan sharing firman Tuhan, bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun sebelumnya kita berdoa. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa di surga atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menolong dan melawat kami dan memberkati kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu, memberkati orang-orang yang mendengarkan video ini, dan firman ini boleh senantiasa memberkatinya, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak dan Ibu dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Beginilah bunyinya tentang perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini bertujuan mengenai bagaimana kehidupan antar jemaat, antar umat Tuhan boleh senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perselisihan akan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, bahkan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya, ada begitu banyak perselisihan yang terjadi. Ada banyak pertikaian. Ada mungkin Bapak dan Ibu pertikaian itu terjadi karena ada unsur dendam. Ada mungkin Bapak dan Ibu tanpa unsur kesengajaan pun ya, terjadi perselisihan di tengah-tengah kita.
Nah, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Yesus mau menegaskan bahwa umat Kristen, umat Tuhan harus saling mengampuni dalam sepanjang hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada anggapan-anggapan dari orang lain. Ya, ada orang mengatakan itu amat sangat susah ketika mengampuni. Tapi kunci utama dalam hal mengampuni adalah ketika hati kita boleh membukakan hati kita untuk mengampuni. Itu yang terutama. Dalam hal ini Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ada dalam hal ini Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Apakah hanya sampai dengan 7 kali? Nah, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai dengan 7 kali mengampuni sudah cukup mengampuni saudara kita, atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tetapi Yesus katakan, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak 7 kali 77. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu dihitung dengan jumlah matematika 77 kali 7, jumlahnya 539. Nah, dalam hal ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus memahami kalau demikian, apakah hanya sampai dengan 7 kali atau sampai dengan 539 kali sudah cukup mengampuni. Tetapi dalam hal ini Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau menegaskan, tidak mau menyatakan kepada kita lewat firman ini dengan 7 kali 70 kali. Artinya dalam hal ini Bapak dan Ibu, tidak ada batasan untuk mengampuni, tidak ada standar untuk mengampuni. Kau mengampuni aku, maka aku akan mengampuni engkau. Tidak demikian. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini, Matius pasal 18 ayat 23 sampai dengan 30 ini bercerita tentang setiap orang yang sudah diampuni wajib hukumnya untuk mengampuni. Bapak dan Ibu, kalau kita selidiki, kita baca tadi dalam cerita ini. Nah, dilanjutkan juga Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 16 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang-orang, maka Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya dalam hal ini Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, artinya Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus, ketika saya menginginkan pengampunan daripada Tuhan, terlebih dahulu saya juga harus mengampuni. Nah, ketika saya mendapatkan anugerah pengampunan itu daripada Allah, maka saya juga wajib hukumnya untuk mengampuni orang lain. Yang sama halnya dengan cerita pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu, ada seorang hamba yang berhutang kepada Tuhannya karena oleh belas kasihan, karena seorang hamba ini tadi meminta pengampunan, maka ia melunaskan hutangnya. Nah, persoalannya Bapak dan Ibu, akan tetapi seorang hamba tadi yang hutangnya sudah dilunaskan oleh tuannya, baru ada orang saudaranya berhutang kepadanya yang berjumlah 100 dinar. Ia tidak mengampuni, maka marah, menjebloskan dia. Maka dalam hal ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ini cerita ini mau menjelaskan kepada kita tentang pengampunan itu. Ketika kita mengalami anugerah pengampunan itu yang Tuhan berikan, maka secara otomatis dan wajib hukumnya kita diarahkan Bapak dan Ibu, kita semua, saya dan kita semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus mengampuni. Harus mengampuni Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengampuni? Yang pertama saya mau katakan Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu atau saya atau kita semua tidak terkena penyakit atau panjang umur. Saya pernah membaca di internet dari situs www.satuharapan.com yang di sana menegaskan bahwa ada 8 manfaat, saudara-saudaraku, ketika kita mengampuni. Ada dampak kesehatan yang luar biasa. Ada dampak untuk kesehatan kita. Yang pertama diantaranya, supaya lanjut usia kita, panjang umur, jantung kita semakin sehat. Nah, artinya dalam hal ini supaya kamu jangan terkena penyakit. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kamu tidak jatuh kepada hukuman. Nah, artinya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-35 dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan membuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hati. Artinya ketika kita mengampuni saudara-saudaraku, supaya kita terlepas dari hukuman yang daripada Allah. Dan yang berikutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, supaya memutus mata rantai tindak kejahatan. Kenapa memutus Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mengampuni berarti unsur balas dendam tidak akan ada terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Unsur sakit hati, unsur balas dendam pun tidak akan muncul ketika kita mengampuni. Maka sangat jelas Bapak dan Ibu, ketika kita mengampuni, memutus mata rantai tindak kejahatan. Pernah saya menonton di berita, ada seorang pria membunuh saudaranya sendiri karena unsur sakit hati. Karena unsur sakit hati, dan ada juga unsur membalas dendam. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus, ketika kita ingin sehat, kamu dan saya ingin sehat dan usia yang panjang, marilah kita bersama-sama untuk mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Dan untuk memutus mata rantai tindak kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Dan ini juga Bapak dan Ibu atas dasar sebagai identitas murid Kristus di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan belas kasih, di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita, menaruh kasih-Nya terhadap kita. Maka dalam hal ini kita diinginkan, kita diajak untuk mengasihi melalui pengampunan. Nah Bapak dan Ibu, ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, pasti ada rasa sukacita, ada timbul bahagia, ada timbul rasa syukur yang amat besar di dalam hati nurani kita. Ada kebahagiaan yang luar biasa.
Firman Tuhan berkata, obat yang manjur adalah rasa sukacita. hati yang gembira adalah obat. Maka belajar daripada ini Bapak, melalui kita mulai dari mengampuni, maka akan timbul rasa sukacita, ada rasa bahagia, ada rasa yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak dan Ibu kita semua, mari kita berlomba-lomba untuk mengampuni di tengah-tengah kehidupan kita sebagai kita murid Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih buat kemurahan Tuhan yang menolong dan menopang kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan mengampuni, ubahkan hati dan pemikiran kami Tuhan, gerakan hati dan pemikiran kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa mengampuni dan mengampuni. Terima kasih Bapa, termulialah Engkau dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.